Ini karena Fonseca akan membuat mungkin hiatusnya Bang Bot semakin lama ya. Karena dia setelah Pioli hilang, ini terbit lagi Pioli jilid kedua. Karena gue ngeliat nggak ada faktor baik dari Fonseca untuk kemajuan AC Milan. Satu, dia itu melatih Lille juga biasa-biasa aja. Kecuali memang dia membawa Lille ke peringkat kedua. Which is sudah nggak mungkin sebenarnya mengalahkan PSG dong ya kan. Tapi dia peringkat dua, mungkin boleh itu adalah progres dari karirnya si Fonseca yang mana ketika dulu di Serie A menukangi Roma itu tidak menjadi apa-apa. Karena kan 2 musim, seinget gue tuh cuma peringkat 5 sama peringkat 7. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Sebuah konten yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa jajaran kepelatihan yang baru ya, yang ada di Serie A ya. Ini ada Paulo Fonseca, ada Antonio Conte dan Thiago Motta, salah tiganya ya teman-teman ya. Di sini gue nggak sendiri tentunya, gue bersama partner-partner gue yang sudah biasa kalian lihat gitu ya. Ada Bang Bara Irvin di sini. Ada Bapak Aldi Gemoy Campioni di Italia. Kaos baru. Dan ada Bapak Aryo Bintang Cacar Nugraha yang akan menemani kalian di sepanjang episode kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita ada membacakan dulu nih pesan-pesan dan komentar dari Saweria ya. Jangan lupa juga teman-teman subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan juga episode-episode lainnya dari channel kita. Nah ini episode tadi komentar Sawerianya mana nih? Kan di tengah biasanya. Nah, enggak, sekarang di depan Bang. Ini ada komentar dari ini ya, donatur tetapin sport ya. Ini ada Bang Arnold Schwardiningrat. Luar biasa Bang. Ini ada sedikit untuk nambah-nambah beli gorengan. Bang, terima kasih banyak Bang. Ini hasil dari Bang Arnold. Hasil dari Bang Arnold ini. Terus ada satu lagi haters Aldi. Lu udah punya haters? Iya dong, apa? Kok haters Aldi? Pokoknya komen ini harus dibacain. Aldi tidak merepresentasikan fans Inter. Ini beneran kok ini. Tolong ganti Aldi dengan Roberto Mancini. Iya, boleh silakan Roberto Mancini. Si Roberto Mancini. Lagi udah latih Arab ya dia, lagi latih Arab Tapi sementara kita pakai Roberto Hombo dulu nggak apa-apa. Tapi ke Roberto Hombo dulu nih, karena Roberto Mancini masih out of budget. Ya. Oke, teman-teman masuk ke konten pembahasan kita ya. Ini pertama di kepelatihan kita akan membahas dulu tentang siapa ini? Yang bertahan. Ini nggak mau yang bertahan dulu apa yang baru dulu nih? Kayaknya yang baru dulu nih enak nih. Nah, yang baru dulu nih Bang. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas Paulo Fonseca ya teman-teman. Ini adalah pelatih baru AC Milan yang didatangkan dari Lille yang berkewarganegaraan Portugal. Nah ini mungkin saya akan langsung ke narasumber pertama saya ini Bang Bara Irvin. Gimana Bang Bara Irvin ini sebagai Anda fans Milan? Belum. Coba dari minggu lalu udah dibilang sepulang dari Australia akan di-announce. Itulah kenapa gue tidak memakai jersey Milan karena gue akan mengucapkan selamat datang era suram AC Milan lagi ya. Tapi Bang ini karena konten ini juga salah satu konten yang ditunggu juga oleh para subscriber Pinsport juga ya, karena ada yang komentar juga dan mungkin komentar itu juga merepresentasikan beberapa subscriber kita juga. Nah, lu menganggap Paulo Fonseca ini membawa Milan ke era kemunduran tanda kutip tadi, itu kenapa Bang? Kalau lu ngelihatnya Fonseca ini yang pelatih seperti apa? Karena Fonseca sampah, Dapon lu. Dapon. Sampah. Kurang penekanan, Bang. Ini karena Fonseca akan membuat mungkin hiatusnya Bang Bot semakin lama ya. Karena dia setelah Pioli hilang, ini terbit lagi Pioli jilid kedua. Karena gue ngeliat nggak ada faktor baik dari Fonseca untuk kemajuan AC Milan. Satu, dia itu melatih Lille juga biasa-biasa aja. Kecuali memang dia membawa Lille ke peringkat kedua. Which is sudah nggak mungkin sebenarnya mengalahkan PSG dong ya kan. Tapi dia peringkat 2, mungkin boleh itu adalah progres dari karirnya si Fonseca yang mana ketika dulu di Serie A menukangi Roma itu tidak menjadi apa-apa. Karena kan 2 musim, seinget gue tuh cuma peringkat 5 sama peringkat 7.
Iya. Dan juga ini Title contender lah ya. iya bukan title contender, dari segi taktikal tidak istimewa, bukan pelatih modern, tapi juga bukan pelatih analog seperti Ancelotti yang bisa membangkitkan permainan individu timnya tuh diberikan kebebasan dengan takaran yang pas, tidak berlebihan tapi juga tetap ada di dalam sistem gitu. Tapi ini Fonseca ini gue rasa faktor yang membuat manajemen Milan memilih dia adalah gaji dia 500.000 lebih murah dari Pioli. Berapa? 3 juta. 3 juta. Semusim. 3,5 ya kalau Pioli 3,5, ini 3 juta. Jadi kayak ya apa sih yang diharapkan dari pelatih bergaji UMR gitu kan. Di Itali gitu. Dengan prestasi buruk juga di Roma bukan, dan dia pindah ke Lille tidak menjadikan dia misalnya posisi kedua. Gue sih hopeless sih. Gue bisa dibilang mungkin Milan akan menjadi Napoli musim ini sih, ngerinya gitu. Karena dengan posisi tim lain tidak mengganti pelatih yang lebih baik pun, ini tidak bisa menjadikan Milan bisa mempertahankan posisi. Karena udah downgrade nih dari Pioli ke Fonseca. Yeah. Pioli biar bagaimanapun sudah mempersembahkan Scudetto. Iya. Dan juga sekarang posisi 2. Fonseca ini tidak membuktikan apa-apa, datang dari prestasi antah berantah sama seperti Pioli dulu, dan bahkan gue bisa bilang Fonseca mungkin seperti Giampaolo ketika sebelum digantikan Pioli. Jadi bener-bener ini balik sangat lagi ke belakang. Asli nggak ada, gue nggak bisa ngeliat hal positif dari Sangat pesimistis. pemilihan ke Fonseca. Dari komposisi tim, dulu Milan bisa juara karena ada Ibra dan masih ada Maldini di situ. Iya. Sekarang pemain yang paling tuanya Giroud sama Kier juga udahan cabut. Lu beban ini akan digeser ke Mignon. Mignon setengah musim kemarin udah nggak perform, udah nggak bisa mengharapkan apa-apa. Budget belanja gue dengar cuma 100 juta. Tapi walaupun dia beli Zirkzee pun, dengan pelatih Fonseca dan juga tidak ada figur seorang leader di tim, ya Milan nggak bakal bisa berbicara banyak musim depan. Iya. Masuk Asli kacau banget sih. Dan satu lagi, dia Fonseca dulu ketika main bola juga back. Jadi gue masih percaya pelatih baik itu datang dari seorang pemain tengah ya. Setuju. Tapi kalau gue lihat dari beberapa, ini ada catatan menarik dari ini ya, dari produser kita. Ini sih ada beberapa yang bagus ya, seperti goal conceded per match-nya tuh dia hanya 1 gol per match, terus clean sheet-nya justru nomor 2 terbanyak di Ligue 1 ya, di Ligue 1. Walaupun ya levelnya Ligue 1 gitu. Cuman ada sisi defensif yang bagus lah dari Lille di musim ini. Udah masih. Nah itu yang tadi dibilang sama Alvin tuh itu yang Diam. Ini rumput futsal mana ini? Tuh. Lu mau gimana Pokaldil ya? Iya, maksudnya dari hasil ini kan ya kita ada hal positif yang mungkin lagi gue cari-cari adalah ya jumlah kebobolannya dikit gitu Lille musim inilah ya. Jadi Nanti saya ada tambahan lanjut. jadi mungkin musim depan nggak mungkin kebobolan 5 dalam 1 gol gitu. Dalam 1 pertandingan gitu. Arahnya maksudnya gitu. Kan bagus 1 gol doang per match kalahnya biasanya kebobolannya. Bintang ada tambahan bintang? Ya mungkin nambahin yang lain ya, kayak foulnya juga dikit. Jadi kalau secara defense memang mungkin rapi juga gitu mainnya, karena dia peringkat 16 kan. Berarti rendah Di banget. Liga Prancis Iya tahu, cuma maksud gua nggak berantem di Liga Italia suka gelut mah sama Inggris. Ini ya jagal kaki ya. Tapi maksud gue dari statistik sebenarnya banyak yang cukup bagus juga gitu kan. Tapi ya itu gue nggak tahu dia membawa Lille ke posisi 4 itu dengan komposisi pemain yang seperti apa, kualitas pemain yang seperti apa gitu kan. Gue nggak tahu di situ. Tapi gue tetap lebih ada optimisnya lah daripada kalian gitu kan, kayaknya ngelihatnya udah jelek banget. Mungkin gue lebih itu. Terus gue kalau Napoli kan musim lalu peringkat 1 terus jadi peringkat 10 ya. Dan itu adalah terburuk juara bertahan terburuk di Serie A. Iya. Itu kalau 2 jadi ke 11. Loh, enggak dong. 1 ke 10 kan dikali 10. 20 lu. Kalau udah mulai ke arah situ sih 4 pertandingan juga dipecat sih. Iya, tapi ya paling itu sih gue nambahinnya, kayak sebenarnya masih banyak juga aspek-aspek yang bagusnya, kayak akurat passesnya, terus tadi juga kebobolannya ya. Kebobolannya sedikit, foulnya juga sedikit. Jadi mungkin secara defensifnya bisa kuat. Oke, jadi gue nambahin ya untuk Fonseca ini dari hasil
research gua kenapa akhirnya Milan juga milih Bang. Gua rasa manajemen Milan ngehe-ngehenya manajemen Milan yang sekarang yang dipegang sama Redbird, gua rasa mereka juga ada research lah ya. Dan kalau dari hasil research yang gua cari-cari, jadi gini teman-teman, Fonseca ini datang ketika Lille itu sudah menjuarai Ligue 1, ya kan? Dia itu datang setelahnya, di mana pemain-pemain Lille itu juga banyak yang dicomot-comot. Mignon pindah ke Milan, habis itu ada si Ikone pindah, Tajon Buchanan pindah, habis itu ada lagi yang pindah itu salah satunya yang pemain main di Juventus itu si siapa? Yang Thiago Jallo. Bukan Thiago Jallo ya, Thiago Jallo salah satunya. Terus si ini Yang mana? siapa? Anaknya itu presiden. Wea. Timothy Weah. Timothy Weah. Dia juga dari dari Lille. Nah, Leo juga Lille kan, tapi udah lama. udah lama. Nah, Lille ini ketika itu dia datang, dia ini berhasil membawa Lille itu kalau nggak salah dari peringkat 10 ke peringkat 5. Terus juga, nah ini catatan baiknya nih Bang Bara ya mungkin ya buat teman-teman juga. Fonseca ini adalah pelatih yang tipikalnya itu menyerang ofensif gitu ya. Terus juga dia mengutamakan ball possession. Di Ligue 1 yang ball possessionnya terbaik itu hanyalah PSG doang di atas Lille. Jadi Lille ini punya ball possession terbaik di Ligue 1 kedua setelah PSG. Nah terus juga dia berhasil untuk membangun fondasi sebuah tim dari yang tadinya ada jadi nggak ada nih. Nah Dari ada jadi nggak ada ya. Iya dari ada jadi nggak ada, tapi dia bisa ngebawa itu gitu loh Bang. Maksudnya dia bisa ngebangun itu lagi gitu. Nge-rebuild. Nah, Fonseca ini bisa nge-rebuild. Dari X dong. Terus Milan ini kan emang udah punya kerangka tim. Nah, dengan masuknya Fonseca, kalau gua ngelihatnya harusnya mau bertahap, sorry. Fonseca harusnya bisa membawa Milan ini cukup kompetitif lah, asalkan bisa mendapatkan striker dan ngisi posisi kalau nggak salah back sayap lah, yang kita masih kurang kan ada di back kiri, back kanan ya kan, maksudnya back kiri oke lah ada Theo, tapi siapa penggantinya Theo? Ya, lapisnya. Back kanan Calabria, tapi Calabria mungkin bisa kita upgrade lagi levelnya atau yang cadangannya lagi lah yang lebih bagus gitu kan. Nah terus jadi gue ngelihatnya optimismenya di sini sih kalau gue ngelihat dari Fonseca, dan mungkin manajemen Milan ini ngelihat Fonseca ya sebagai salah satu pelatih progresif aja gitu loh, progresif dengan Milan, dengan budget yang Milan punya ya. Fonseca ini salah satu pelatih yang bisa dibeli dan mungkin masuk nih dengan struktur pembangunan yang mau dibangun oleh manajemen. Opsi terbaik lah gitu. Nah jadi Fonseca ini juga masuk dalam radar dengan alasan gitu. Nah, tapi tau nggak lo omongan lu mengerucutnya kemana? Mengerucutnya adalah ya Fonseca ini cocok dan bagus untuk ke tim-tim yang berkutat di posisi 4-5 doang. Nah itu sebenarnya gue sebagai Milanista juga ketakutan gue ada di situ Bang. Maksudnya Milan kan, gue pengennya Milan tentunya ada di title contender kan, bukan cuman sebagai tim yang lolos UCL atau Eropa doang dong. Nah jadi kalau gue ngelihatnya, tapi gue memberikan benefit of the doubt lah ke Fonseca untuk bisa menangani Milan dulu nih. Jadi menarik nih gimana Fonseca nantinya bisa memanfaatkan kayak Benacer, Leao kalau nggak pindah gitu ya, atau Pulisic, terus juga mungkin yang gue yakin gak akan pindah itu si siapa yang orang Inggris? Tomori, RLC, Ruben Loftus-Cheek, Tomori juga. Nah jadi gue ngelihat optimismenya ada di situ sih, dan mungkin teman-teman juga bisa lihat dari statistik yang ada. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat juga statistiknya Lille ketika dipegang sama Fonseca. Nah ini gitu Bang, kalau gue ngelihat ya si Fonseca ini ya kita berikan benefit of the doubt lah. Ya, gitu. Kita kasih kesempatan. Ya, tapi menarik tadi yang lu bilang tadi kayak ya sebenarnya Fonseca adalah pelatih dengan taktik yang lebih menyerang gitu. Tapi ternyata secara statistiknya yang lebih bagus itu di defense ya. Iya. Expected goal-nya tuh justru nomor 9 di Ligue 1 musim ini. Iya, dia bisa punya pertahanan bagus menurut gua karena filosofinya dia juga benar megang bola. Possession footballnya itu. Jadi seperti itu teman-teman kalau dari hasil riset yang saya cari. Nah, selanjutnya ada pelatih barunya Juventus ini. Yang belum di-announce juga ya? Yang belum di-announce juga gitu ya, dari Bolonya yang membawa Bolonya mendapatkan golden ticket ke Eropa gitu. Ada nunggu apa sih announce sih? Ada Nunggu tanggal baik. Nunggu tanggal baik. Betul itu hari ini announce
Presiden baru. Presiden baru. Marota loh. Makin gila kan. Iya. Duit pemilik pindah tapi yang ngatur segalanya di posisi pucuk kan. Iya, benar. Makin Ini ngeri sih. luar biasa ini. Oktri ternyata tidak bodoh-bodoh amat lah. Nggak bodoh amat gitu sama Inter. Nah, selanjutnya Thiago Motta nih, teman-teman. Ini adalah pelatih yang kita tahu, kita kenal baik dia sebagai pemain ya. Kita nontonin dia, kita ngelihat dia main dan kita tahu dia adalah pemain bagus dan pemain inti di timnya, di klubnya maupun di tim nasional gitu ya. Dengan statistik yang bisa teman-teman lihat, ini ada 76 matches yang sudah dijalankan, ada 35 kemenangan, serinya 23 dan kalahnya 18 gitu. Nah, ini adalah sebuah angin segar baru untuk Juventus tentunya. Nah, kalau lo gimana sebagai Juventini, Tang? Tanggapan lo terhadap Thiago Motta yang pindah dari Bologna ke Juventus? What do you expect from him? Ya, sembari menunggu weton baik ya untuk mengumumkan Thiago Motta. Mungkin gue sebenarnya setelah riset-riset dan baca-baca tentang Thiago Motta, jadi tahu tuh dia pernah punya track record buruk di Genoa kan sebelum ini. Dia dipecat itu. Dan dia baru bisa mendapatkan posisi kepelatihan 2 tahun setelah dia dipecat. Bro, gimana nggak lu dimarah-marahin sama penonton kita ini? Lu main HP mulu, ada suaranya itu masuk kan? Aduh. Oh iya di berita. Bang. Merusak kredibilitas kita, Bang. Ya kan? Ngerusak kredibilitas kita. Gue maunya udah cara ninja padahal. Gue nggak denger lu iya tiba-tiba. Ayo Tang. Ya, tadi ada catatan buruk di rapor merahnya Genoa lah ya. Jadi Iya. dia baru bisa mendapatkan posisi kepelatihan setelah 2 tahun setelah itu. Cuma memang kalau kita lihat bagaimana dia membangun Bologna dan bagaimana dia menerapkan filosofinya, menanamkan filosofi itu hingga mendalam dan membawa Bologna yang sebenarnya secara komposisi pemain bukan yang terbaik gitu. Maksudnya bahkan kalau kita dikasih di atas kertas di awal musim pasti nggak mikir dia akan finish 5 sih menurut gua. Pasti masih ada Roma, masih ada Fiorentina dan kawan-kawan. Terus ternyata dia bisa sebagus itu. Dan memang sih to be fair dia di tiap lini punya pemain bagus kan. Di kiper ada Skorupsi. Ada Calafiori di belakang, Tengah ada Salemaker. Ada Salemaker, ada Fowler, ada Ferguson. Ada Zirke di striker. Iya, di depan ada si Xerxes. Jadi maksudnya ada pemain bagus di tiap lini. Jadi itu sebetulnya aset besar sekali ya untuk dia membangun tim. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia membangun filosofi yang mulai dijuluki sebagai relational phase. Jadi filosofinya dia itu sebetulnya mirip-mirip total football kayak zaman dulu 70-an. Cuma bedanya dia lebih situasional aja gitu. Makanya namanya relational. Jadi melihat kondisi, jarak antar pemain, situasi di lapangan seperti apa, pemain diberikan semacam keputusan untuk lo mau keep formasi atau lo mau mengorbankan formasi, teman lain lo harus aware akan itu, nutup posisi yang lo tinggalin. Dan lu menghasilkan kesempatan. Atau sebaliknya pada saat defense, lu juga melepaskan posisi lu untuk membantu defense, menutup jalur passing misalkan, atau lu diam di situ dan karena lu tahu temen lu akan bisa mengantisipasi itu gitu. Jadi pokoknya itu sangat situasional. Dan itu yang membuat kadang ketika dia nyerang pelan-pelan, sabar, possession, tapi tiba-tiba begitu ada yang sensing, oh ada kesempatan, langsung dia ubah cara larinya jadi cepat. Teman-teman yang lain juga udah tahu, oke, gue lah harus langsung cepet juga gitu. Dan itu sangat situasional. Biasanya Isagi tuh yang begitu ya. Iya, benar. Tahu nggak lu Isagi siapa? Tahu lah. Itu Blue Lock, nggak nonton kan lu? Tapi gue tahu. Oke. Terus ya udah kayak gitu. Jadi sangat situasional dan hebatnya di Bologna tuh pemain udah paham gitu. Mereka mungkin dikurangi kebebasan ekspresi individunya. Cuma kohesivitas timnya ini jadi sangat terbangun. Nah, yang gua lihat sebenarnya Juventus pada era Allegri sebelum ini itu mainnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ketika mereka mau nyerang, mereka build up-nya pelan-pelan. Tapi ketika ada kelenggangan di pertahanan lawan, mereka bisa langsung switch. Itu dulu kayak gitu. Sekarang nggak jelas mainnya. Nah, cuma jadi mungkin fondasinya ada lah ya. Kayak beberapa orang mungkin udah terbiasa sama itu. Cuma ada beberapa hal yang gue khawatirkan. Karena kalau kita lihat statistiknya Thiago Motta di musim ini, secara penyerangan tuh dia kurang bagus. Jadi maksudnya
banyak kesempatan yang hilang, banyak kesempatan yang dilewatkan, terus juga golnya nggak terlalu banyak gitu kan. Sementara permasalahan Juventus tuh juga di situ. Jadi kayak efektivitas di sepertiga penyerangan itu Juventus kurang musim ini. Jadi kalau gue lihat Thiago Motta berhasil membuktikan kapasitas dia sebagai defender yang bagus, membangun tim yang defensif yang sangat baik gitu ya. Cuma untuk ofensifnya masih dipertanyakan. Dia sangat mengandalkan Zirkzee yang lebih diberikan kebebasan sama dia ketimbang pemain lain. Dan Zirkzee itu ketika dia di pressing di tempat yang sangat sempit, dia bisa mengeluarkan diri dari tekanan. Jadi gimana ya, gue senang ada pelatih bagus yang sangat menjanjikan, tapi di satu sisi ada concern gue juga itu secara ofensif. Kayaknya belum bisa ngobatin kebosokan Juventus di depan musim ini. Oke, saya punya pendapat soal itu. Aldi, silakan. Saya terakhir lagi. Ya kepindahan Thiago Motta ke Juventus tuh ya memang Juventus yang menginginkan Thiago Motta ya maksudnya awalnya, bukan Thiago Motta yang menawarkan kan pastinya. Betul. Ya menurut gue sih agak untuk Thiago Motta mengambil kesempatan Juventus agak terburu-buru ya, maksudnya dia baru berhasil di satu musim yang sekarang musim ini oke, sedangkan musim sebelumnya tuh ya oke lah, maksudnya kalau nggak salah 8 atau mungkin masih 10 besar juga lah, maksudnya belum yang konsisten gitu. Gue sih lebih seneng kalau dia mengambil caranya Xabi Alonso yang musim kemarin dia sudah mulai bagus sampai akhirnya musim ini juara, dan mungkin proyek kedepannya bakal latih entah itu Liverpool atau Real Madrid gitu ya. Maksudnya dia benar-benar mematangkan dirinya dia gitu dulu ya. di tim yang dia udah tahu bagaimana seluk-beluknya lah. Maksudnya dia udah musim ketiga apa kedua ya kalau nggak salah di Bolonya. Di Bolonya kedua Musim ini ya. Jadi menurut gua agak terburu-buru juga untuk si Thiago Motta gitu mengambil kesempatan ini, walaupun ya namanya kesempatan ngelatih tim sebesar Juve dan gajinya juga pasti naiknya lumayan gitu ya. Itu juga mungkin nggak datang 2 kali, bisa aja kalau musim ini dia gagal di Bolonya harganya nanti turun lagi, mungkin nggak ada tim lagi ya. Maksudnya nggak tim sebawah ini. Ya? Gajinya di Gue belum tahu. Gue pengen tahu dibanding sama 3 juta. Kayaknya lebih gede sih. Kayaknya lebih gede Bang, 3,5 ya. 3.750 lah. 4 lah minimal gue bilang. 4 lah, kayaknya 4 deh minimal. Ya walaupun ya dia kan lulusan Conversiano dan pelatih sepak bola modern pastinya mungkin punya banyak cara untuk menerapkan strategi di semua tim yang dia tukangi. Cuman menurut gue sih keputusannya Motta untuk menerima Juventus tuh masih terbilang agak terburu-buru menurut gue. Bang Bara Irvin? Gue ngeliat sih ini upgrade ya buat Juve. Dia swap engine ke versi yang lebih bagus ya. Naik versi. Jadi Juve expect dengan penurunannya Allegri, bukan Allegri tidak bagus, tapi dengan dia udah semakin menurun kemampuannya, dengan masuknya Motta promising banget, dan materi pemain yang mungkin bisa berlipat-lipat lebih bagus daripada Bolonya. Ya ini merupakan upspec buat Juve sih gue bilang di musim depan. Oke, tambahan dari gue ya. Ini gue agak sedikit teknis nih. Karena sebelum gue kesini gue sempat ini nih baca-baca tesisnya si Thiago Motta Bang waktu dia lulus dari Conversiano. Ini beneran. Nah itu kan waktu itu gue ada yang nge-share di Twitter. Nah baca itu udah translatean bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau kurang lebihnya harusnya sih nggak jauh gitu ya dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Jadi gini, kalau gue ngeliatnya Thiago Motta ini di satu sisi lebih enak posisinya Bang. Jadi gue lebih optimis sama Thiago Motta dibanding sama Fonseca. Fonseca itu kan di Milan suka nggak suka Bang, si pelatih yang kita benci itu, si Pioli, dia menerapkan standar tinggi loh. Dia udah Scudetto dan poinnya itu rata-rata di 75 ya kan tiap musim. Nah itu adalah standar yang cukup tinggi. Sedangkan Juventus saat terakhir dipegang sama Allegri nggak setinggi itu. Jadi mungkin Thiago Motta juga bare minimumnya tuh gampang untuk disamakan atau bahkan melebihi. Nah kalau gue ngelihat dari sisi tesisnya dia itu punya filosofi kayak gini nih. Jadi bener Tang sebenarnya dari yang lu bilang sama yang tadi Aldi bilang juga. Jadi si Thiago Motta itu tuh tesisnya tentang gimana pengalamannya dia waktu dia main di Italia, di Spanyol, di Prancis juga waktu dia pegang Ancelotti, PSG-nya Ancelotti. Nah itu dia cerita gimana dia mau menerapkan sepak bola yang dia mau. Nah sepak bola yang dia mau itu dia belajar dari gimana caranya lu mensentralisasi
permainan itu dari bolanya. Jadi kalau ada pelatih, mungkin kan kalau lu di SSB Bang ada pelatih yang emang senangnya nggak banyak megang bola dulu, ada yang emang mainnya pakai bola. Nah, Thiago Motta ini tipikal yang pakai bola nih. Jadi dia mensentralisasi permainan itu dari bola. Dia pengen pemain-pemainnya itu semuanya situasional tadi, yang kayak lu bilang situasional itu ya memang ada bola di situ. Jadi gimana? Nah, dia ini pengennya itu gimana pemain bisa memanfaatkan space, gimana pemain itu bisa menerapkan pressing dan counter pressing juga gitu. Nah, terus yang menarik dari tesisnya dia itu secara taktikal dia itu tuh banyak ngambil, dia belajar juga dari Leeds-nya Marcelo Bielsa sama Joachim Low Jerman di 2014 sama 2016, gimana dia bertahan, gimana dia yang tadi lu bilang Tang, gimana ketika dia bertahan dia jarak pemainnya tuh jangan terlalu jauh dari pemain lawannya. Nah, itu dia nyontek dari Joachim Low sebenarnya di 2014 dan dari 2016. Nah, terus yang gua highlight juga gimana dia juga ngelihat dari aspek psikologisnya nih. Aspek psikologisnya gimana pemain itu sebenarnya bisa mengeluarkan skillnya kalau misalnya nggak terlalu ada stress level yang gimana. Terus juga situasinya gimana, creative thinking dan critical thinkingnya juga gimana. Makanya tadi lu bilang itu sebenarnya ngaruh juga sama filosofi bermain yang mau dia terapkan tuh yang situasional tadi. Jadi mungkin buat kesimpulannya dari narasi gua adalah mungkin fans Juve bisa punya optimisme baru. Dia ini kan dia kan pakai 4-3-3 ya, tapi dia sulap jadi 2-7-2 itu. Nah, jadi sebenarnya ini mungkin bisa kita lihat nih nantinya Vlahovic, Chiesa sama Yildiz bisa jadi main bareng dan menghasilkan permainan yang lebih dinamis. Jadi mungkin fans Juve bisa lebih refresh lah kalau untuk nontonin Juve-nya lagi, lebih bergairah. Tapi mungkin kalau untuk juara mungkin jangan terlalu tinggi harapannya, tapi untuk title contender tuh ada. Kalau gue ngelihatnya gitu sih si Thiago Motta ini gitu. Jadi optimismenya ada di sana. Ya, gue sepakat sih. Jadi kalau secara optimisme dan harapan akan refreshment, terutama di cara atraktivitas bermain, itu gue yakin banget akan jauh meningkat daripada Allegri yang pragmatis tapi kepepet juga gitu, nggak jelas kan. Kalau Thiago Motta kan jauh lebih bagus lah, lebih filosofinya juga lebih ada, lebih jelas, bisa penonton bisa lihat gitu tanpa harus tahu sepak bola banget, bisa paham oh dia mainnya pengennya totalitas gitu. Benar. Kalau Allegri, gue rasa kalau orang nggak ngulik taktik dia nggak akan aware ini sebenarnya dia mau main kayak apa sih gitu, agak kurang kelihatan. Jadi ya optimismenya tentu ada, cuma paling concern gue tadi itu aja sih, Thiago Motta tetap belum bisa membuktikan dari segi penyerangan, maksudnya bagus, cuma ya di Serie A masih ada beberapa tim di atas dia gitu. Ngerti, tapi kan Juventus punya pemain-pemain yang lebih oke. Iya, gue setuju. Cuma Juventus Thiago Motta juga itu mengembrace juga bahwa individunya itu juga harus baik juga untuk gimana lu bisa menerapkan taktik yang baik juga individunya tuh pengaruh juga. Iya, memang sangat berpengaruh. Cuma gue ngelihat ada sebuah culture dan juga sebuah hal yang sudah deeply rooted di Juventus gitu, bahwa Juventus bukan tim yang kayak pengen attacking minded. Dari dulu. Jadi ketika ada Sarri datang, hal yang sama gue rasain. Sarri itu punya filosofi sama kayak Pirlo. Betul. Dan tentunya Sarri lebih atraktif dan lebih terbuka daripada Allegri kan. Benar. Tapi nyatanya nyerangnya bapuk-bapuk juga. I see. Iya kan? Hanya karena ada Ronaldo aja makanya bisa banyak ngegolin. Cuma kalau di samping itu tetap ada feeling Juve ini kok nyerangnya gini-gini aja ya gitu. Tetap ada feeling itu. Makanya yang dari dulu gue bilang striker Juventus itu nggak pernah bisa, jarang sekali dia dapat top scorer. Gue lupa namanya. Capocannonieri. Dia jarang sekali dari Juventus kan. Meskipun ada Ronaldo gitu. Ya karena ada hal itu, entah apa itu di situ. Dan ketika ganti Pirlo juga ada kayak gitu lagi. Ketika balik ke Allegri kayak jadi gitu. pesimistisnya lu tuh di situ ya. Iya, pelatih yang filosofinya nyerang tuh sering kali nggak works di Juventus. Iya, sering kali nggak works. Dan ada track record dari statistik penyerangan Thiago Motta gitu kan. Paling itu aja sih concern gue. Ngerti. Oke. Selanjutnya ada pelatih dengan gaji termahal di Serie A saat ini dengan 6 juta 6 million a season.
di Napoli. 6 juta doang sih kayaknya waktu 6 juta, 6 juta itu di Inter 6 juta. katanya udah ditawarin 10 malah nggak mau ngambil. Dia suka akhirnya tantangan kali. Dia suka tantangan. Tottenham Karena 12 juta. karena kayaknya dia udah nggak mau berantem lagi. Di Laurentis kayaknya udah janji gitu kayak, "Nggak ya, gue janji gue bakal dukung lu, gue nggak bakal berantem lagi nih, tapi 6 juta aja ya." Itu Kayak sisanya Conte ntar udah gitu. nggak mencari dunia. Jadi dia ingin tulus membantu Napoli yang gimana dari Scudetto menjadi posisi 9 atau 10. Sekarang 10 dari 1 ke 10. Iya. Jadi untuk bisa jadi title contender Dia lagi. kayaknya memang ingin membuktikan diri sih. Bener. Oke teman-teman, jadi Antonio Conte itu adalah serial winner. Oke lah, katakanlah dia itu kan berhasil di Juventus, berhasil di Chelsea, berhasil di Inter. Kita lupakan lah Tottenham karena kan Tottenham ya klub yang emang gitu ya, Iya. yang targetnya itu buat main ini aja, yang penting 4 besar gitu kan. Gua nggak tahu apa yang salah dari Buat bubble saham Iya, doang. buat bubble saham doang, benar. Jadi ini ada serial winner dan gua rasa untuk fans Napoli ini harus berbangga hati untuk bisa dapetin Antonio Conte dan harus optimis lagi karena memang dipegang sama Conte itu tuh biasanya timnya itu bakalan pasti juara sih. Mungkin gak di musim Dapat pertama trofi, dapat trofi kayak Inter kan akhirnya di musim keduanya kan. Musim keduanya Conte kan baru dapat setelah dia ngebangun fondasinya dulu. Nah, ini kalau untuk statistiknya teman-teman bisa lihat lah kayak gimana. Kita semua juga udah kenal Antonio Conte mainnya gimana. Mungkin pertanyaannya kayak gini, mungkin gua ke Aldi dulu. Al, apakah Napoli bakalan bisa dikerek sama Conte dan permainan seperti apa yang diharapkan nih dari Napolinya Conte? Iya pastinya Conte ini pasti dia kan tipe pelatih yang pertama demanding. Terus ya dia sekalinya udah suka main ya pasti dia suka, tapi sekali ya udah dia sebel terus tuh. Iya benar. Maksudnya udah dia nggak bakal dipakai lagi lah. Saya udah membuat kesalahan atau apa pasti dia udah kayak gitu loh orangnya sih. Terus hubungan dengan manajemen itu harus sangat harmonis gitu. Lo harus segalanya harus sesuai dengan visi misi harus sama lah. Itu yang makanya gue agak aneh juga kenapa justru dia milihnya ke Napoli yang dimana ADL itu menurut Rangga juga ya owner yang geblek gitu dibandingkan sama ya walaupun sekarang Amerika juga kan si Milan gitu kenapa itu Milan atau balik ke Juventus walaupun dia kan sebelumnya Agnelli ya ada masalahnya ya katanya kan Agnelli sekarang juga udah nggak ada di manajemen udah nggak ada kan kenapa dia nggak balik lagi ke Juventus gitu makanya gue agak kaget juga ternyata dia malah ya walaupun dia masih belum 100% banget tapi dia udah ada di beritanya udah accept offernya kan tinggal tanda tangan doang yang belum itu cuma signingnya doang kalau nggak salah 3 tahun kontrak 3 tahun. Iya kalau dari segi permainan pasti akan lebih baik dibandingkan ya Napoli musim ini yang pelatihnya gonta-ganti. Nah ini Conte pasti akan memberikan ya seenggaknya permainan yang jelas lah untuk Napoli. Apalagi dia udah sekarang Napoli nggak jelas ya. Iya, udah dikit-dikit udah. Ya pertama ganti pelatih siapa yang pertama Luis Garcia gitu. Luis Garcia. Sebenarnya nggak terlalu jelek-jelek amat diganti sama si Mazzarri malah jelek. Terus Mazzarri belum dikasih kesempatan lagi Calzona ya masih gitu-gitu aja gitu. Memang kalau Conte sih memang kalau ya apalagi ini kan dari awal musim udah ada pre-seasonnya segala macam dan dia juga udah bilang pokoknya dia mau tetap Kvaratskhelia sama Di Lorenzo itu di-keep sama Napoli. Nah, itu maksudnya dia memang Lukaku udah didatengin by the way. Lukaku udah belum? Udah deal. Wow. Udah deal tapi by lisan ya maksudnya masih Didatangin sama Conte-nya maksudnya. Disamperin. diparanin kalau itu. Enggak, katanya dia udah say goodbye sama Roma untuk pindah ke Napolinya Conte. Jadi ya Sorry motong. Intinya Napoli itu harus ya memberikan apa yang Conte mau gitu. Ya tadi dia mau membangun di backnya dulu. Pertama leadershipnya Di Lorenzo juga pasti dibutuhin di Napoli gitu. Karena kan dia kapten juga dan posisi wingback memang sangat penting buat Conte. Bener. Karena formasi 3 back kan. Dia kan 3 back ya walaupun waktu di Juve sempat nyoba 4-3-3 terus ya 3-4-1-2 di Tottenham juga 3-4-3 gitu. Cuman menurut gue karena gue ngelihatnya dari sisi ketika dia megang Inter 3-5-2 dia tuh ya maksudnya dia ketika pakai 3-5-2 tuh lebih oke dibandingkan 3-4-1-2-nya gitu. Pokoknya dia
menurut gue lebih bagus dengan 2 striker lah. Itu entah itu nanti bakal Lukaku atau Kvaratskhelia yang dipasangkan atau kalau gue sih lebih baik 2 striker ya. Gue lebih nggak setuju kalau dia 3-4-3 kayak di Tottenham. Kan Tottenham dia ada Harry Kane, Son sama Richarlison tuh 3 kan jadi strikernya. Itu menurut gue ya kurangnya lebih bagus dia 2 striker gitu. Dan ya itu tadi Kvaratskhelia, Lukaku dan ya itu wingback itu emang kuncinya dia banget. Satu lagi ya kiper yang lumayan bisa build up juga sih. Iya, kiper dia ngomong dia minta kiper. Ya memang kan sebenarnya Conte dengan Inzaghi bedanya tuh Inzaghi lebih dinamis dan atraktif sih. Kalau Conte menurut gue lebih ya rigid lah pokoknya. Yang gue lihat di Inter, gue nggak tahu perkembangannya di Tottenham seperti apa. Ya Conte seperti ya rigid gue formasinya begini, strategi begini ya begini gitu. Iya. Dan dia juga pelatih yang nyari aman, jarang ganti pemain maksudnya ganti pemain tuh di akhir-akhir doang gitu ketika penyegaran doang. Iya, penyegaran doang. Ketika dia udah punya winning team tuh dia jarang otak-atik lagi. Jadi ya gitu menurut gue sih Conte. Oke, ke tetangganya nih yang pernah dilatih sama Conte juga nih. Iya. Kalau gue mungkin melihat dari pengalaman gue ketika nonton Conte dulu ya Di Juve. Dan Wah, itu jaya banget itu. iya, dan maksudnya mungkin gue harus disclaimer dulu bahwa ketika Juve dipegang Conte itu adalah momen-momen pertama kali gue serius banget nontonin Juve. Jadi kayak setiap pertandingan gue tontonin, benar-benar gue ikutin banget gitu. Gue fans Juve dari kecil banget, dari SD Dari kelas 1 ya. Enggak lah, kayak dari SD kelas 1 gitu. Dari masih ada Zidane gitu gue senang banget. Cuma benar-benar mantenginnya tuh Tua banget tuh. mantenginnya tuh pas Conte jadi pelatih dan di tahun terakhirnya Del Piero pas mereka Scudetto pertama. Oh iya. Iya. Gue ngikutin di situ. Jadi semua pertandingan itu gue tontonin. Piero dibuang. Tidak diapresiasi. Ya itu juga bahkan katanya Del Piero sama Conte kan selek-selekan kan. Maksudnya ada katanya ya. Makanya gitu kata- kan dia udah selek sama orang tuh. Itu dia. Dan Parah ya. dan dia benar dulu ada selek sama Krasik. Selek sama Krasik benar-benar nggak dipakai. Padahal Krasik waktu itu lagi prima dan kayak orang pada suka banget. Ini Krasik sih Milo Krasik. Milo Krasik, nama di quiz. Egi Molan. Iya, yang di quiz. Nggak ada yang bisa jawab jawabannya itu. Ha. Terus dulu Elia juga nggak pernah dipakai. Padahal 2 pemain ini kayak menjanjikan banget di masanya. Nah, kalau gue melihat betul sih dia sebelum ngetren 352 dan variasi 3 back lainnya, 343 dan lain sebagainya, dia udah pakai itu duluan. Iya, gitu kan. Jadi dia bukan pelopor, cuma salah satu orang yang mempopulerkan formasi itu dengan Juventus. Dan menurut gua, ketika Juventus dipegang dia, itu adalah ideal timnya dia sih menurut gua. Jadi dari komposisi pemain, lu bayangin di situ backnya BBC, kipernya Buffon. Udahlah itu udah komplit. Terus ada manusia kuda tuh Lichtsteiner kanan, kirinya gue lupa tuh. Kirinya Samoa yang dulunya sebetulnya lebih sebagai central midfield berhasil ditransform menjadi jadi kuda. Iya. Jadi kuda di kiri dan 2 wingback ini even waktu itu ketika gue belum begitu bisa nganalisis taktik bola ya, gue ngeliat kayak ini pemain paling krusial sebenarnya. Jadi lu mau di tengah ada Pirlo, ada siapa, tapi 2 pemain ini sebenarnya yang benar-benar Gua langsung ngebayangin passingnya Pirlo ke Lichtsteiner yang kayak Disenduh ya udah, itu. iya. Itu kayak emang paten banget itu. Iya dan di situ tengahnya dia berhasil membangun dengan Pirlo, Vidal dan Marchisio kan. Iya. Dan Marchisio yang lebih maju ke depan, Vidal yang box to box benar-benar kuat defense dan nyerangnya juga bagus, dan Pirlo yang benar-benar ngendalin pertandingan di tengah. Jadi menurut gua itu sebenarnya versi idealnya dia tuh. 2 wingback yang kerja keras dan bagus, terus 3 pemain tengah yang tipenya beda-beda. Ngerti. Box to box, sedikit attacking sama yang controlling. Nah, Kalau gue jahit dari tadi pernyataannya Aldi, berarti emang Conte juga butuh juga pemain tengah yang bisa kayak gitu juga mungkin ya, yang jadi concern sebenarnya ya. Apakah Napoli dan Di Laurentiis ini bisa nge-provide Conte dengan pemain yang dia mau untuk Conte bisa ngebangun timnya ini, winning timnya dia ini ya. Oke. Kayak menurut gua kalau misalnya di yang sekarang itu udah ada beberapa udah ada puzzle udah ada tuh kayak Lobotka tuh bisa mainin perannya. Mungkin Brozovic ketika waktu dipegang Conte, terus untuk box to boxnya ada Zambu Anguissa. Mungkin ya kirinya tuh ya karena Zelensky-nya cabut itu ya mungkin musik puzzle-nya orkestrator yang masih dicari. Ngerti itu yang agak sulit, dan kalau di depan jelas dia udah ada Lukaku kan. Udah ada Lukaku Dan itu udah pasti jadi andalan dia. Nah, tinggal sih
Ke Kvaratskhelia lanjut ya. Kvaratskhelia diminta banget sama Conte untuk bertahan dan gua rasa ini analisa gembel gue ya. Ya Kvaratskhelia harusnya mau lah bertahan dilatih sama Conte. Harusnya gitu. iya. Dan gue rasa dan ini yang mulai menarik dari sepak bola Bahkan modern. Osimhen bisa jadi gue rasa bertahan tuh bisa jadi si Osimhen. Bisa jadi sih. Bisa jadi, tapi kemungkinan besar sih dilepas untuk nyari duit ya buat beli orkestratornya tadi. Betul. Dan maksud gue menariknya sepak bola modern nih kembali hadirnya posisi trequartista. Nyaris seperti dulu lah. Iya kayak maksudnya kalau ngelihat dari kayak Venezia kemarin gitu-gitu. Iya, kayak Coba lu elaborasi lagi. Gua elaborasi lebih dalam. Contohnya kayak Siapa? Nggak ada. ada kayak misalnya si De Ketelaere. Oh, De Ketelaere. Ala-ala ya. Ala-ala, emang nggak sepenuhnya trequartista, nggak mungkin lah. Lu sekarang harus kontribusi defensif banget, namanya sepak bola modern. Cuma Dybala, iya betul Dybala. Terus Yildiz semi lah, semi. Terus siapa lagi ya? Ya pokoknya mulai kembali. Dan gua rasa Kvaratskhelia nanti kalau dipegang Conte dia akan Bisa jadi dimainkan role itu. bisa iya mirip-mirip gitu Menarik lah. sih. Mungkin melebar-lebar sedikit tapi ya kayak gitu. Bang Bara, gimana? Ya Conte pelatih yang sempat Milan juga Milanisti sih. Bukan Nggak sanggup Milan 6 juta dong. Nggak sanggup. Itu 3,5 juta doang ini. Fonseca kalau bisa ditawar lagi. Kalau dia mau. HRD-nya di Milanello kejam. Iya, HRD-nya kejam. Ini membuat Napoli kembali ke posisi 4 besar sih, bisa banget gue lihat. Memang salah satu pelatih yang kayak Midas lah, sentuhan emas. Iya. Mungkin dengan Napoli startnya terlalu bawah sekarang nggak bisa langsung juara, tapi itu akan ada di track yang benar kalau dia memang mendapatkan komposisi tim dan disupport sama Agnelli-nya lebih ngalah lah. Gue rasa sih harus kayak gitu kalau berperan ya. Tapi kalau gue sebagai misalnya pesaingnya Napoli, pengennya sih mereka biar berantem sih. Cara merusak timnya Conte adalah membuat Conte berantem dengan timnya sendiri. Benar lagi. Kalau ngalahin di lapangan susah kayaknya. Nah kalau dari gue sedikit tambahan aja, ya gue sih ngerasa kayaknya ada di posisi 3 besar Napoli di musim depan gitu ya, karena ada Antonio Conte ini. Tadi balik lagi dari analisa teman-teman semua di sini. Napoli udah punya kerangka tim, ya Conte udah tinggal ngembangin lagi aja gitu. Dan dengan pemain yang dia punya sekarang juga gue rasa bisa disulap sama Conte. Dan Conte ini kan emang tukang sulap pemain yang maksudnya tukang sulapnya adalah dia ngerubah role pemain dan it always works gitu kayak Asamoah tadi. Giaccherini. Dari seri C, seri B, seri A jadi pemain Iya benar kayak gitu. Terus dia juga bisa nge-pairingin, maksudnya dia bisa ngemasangin antara Pirlo sama Vidal gitu. Dia tahu gimana cara memanfaatkan potensi seorang pemain. Nah, gue ngeliatnya gitu sih. Ya kalau di Tiga Inter besar lah, 3 besar yakin gue. bisa sih 4. Ya pokoknya UCL. Milannya keempat kayaknya. Ya kalau di Inter tadi yang masalah itu juga ada Perisic sama ini sih Eriksen juga dulu kan ya mungkin lebih offensive midfielder, terus dipakai ya di Inter Main lebih ke belakang. Itu Perisic juga jadi di awalnya benar-benar winger depan gitu, jadi wingback. Jadi wingback. Ya, itu jadi. Terus kalau ngomongin tadi masalah ada pemain ribut sama Conte, gue jadi ingat ketika dia di Inter tuh ada sempat ada isu dia tuh sama Lautaro selek ya. Terus setelah itu malah digimikin di lapangan di training di latihan itu Lautaro sama Conte pakai sarung tangan tinju digimikin, dibercandain. Iya, enggak gitu. Iya, ngerti. Oke, teman-teman, itu tadi adalah 3 pelatih yang besar yang ramai dibicarakan gitu ya, yang baru masuk ke Serie A. Nah, terus gimana dengan pelatih-pelatih existing gitu kan? Ini nasibnya seperti apa? Ini ada yang akan kita bahas selanjutnya adalah pelatih yang nggak baru-baru amat, tapi sebenarnya bisa dikatakan juga pelatih baru lah, pelatih debutan di Serie A dalam tanda kutip. Ini gue mau ngebahas Daniel De Rossi di Roma. Jadi Daniel De Rossi ini kan menggantikan aduh gue lupa. Mourinho, astagfirullahaladzim. Menggantikan Jose Mourinho ya di Roma, membawa angin segar, membawa Roma tanpa kekalahan gitu kan di beberapa pertandingan yang akhirnya putus-putus juga nih. Nah, gue di sini mau membahas sedikit tentang Daniel De Rossi di Roma. Jadi kalau mungkin dari gue dulu ya, menurut gue dengan adanya 3 pelatih baru di Serie A ini dan bisa arguably 2 nama yang awal itu udah oke banget ya, Thiago Motta sama Conte itu yang emang udah
dan masuk ke tim yang emang langganan title contender. Fonseca. Enggak itu, gue masih agak benefit of the doubt ada, tapi emang kalau untuk langsung juara kayaknya Iya. ngeri ya bang ya, kecuali beli Haaland. Kagak bisa. Enggak bisa. Haaland sama De Bruyne sepaket tuh Ya, beli, kalau nah itu sepaket masih bisa. mending. Kalau itu Varius ini megang juga masih bisa besar. Itu bisa lah menang. Nah, gue kalau tanggapan dari gue adalah Daniel De Rossi ini juga lulusan Conversiano. Sayangnya gue belum membaca tesisnya dia, sebagaimana gue membaca tesisnya Thiago Motta. Tapi kalau ngelihat dari cara permainannya dia gitu dan dari formasi yang dia terapkan, ya gue rasa gini sih. Dan dari hasil yang udah didapatkan oleh Daniel De Rossi, gue rasa fans Roma nggak bisa juga terlalu demanding untuk Daniel De Rossi memberikan result di Serie A musim depan gitu kan, karena ketatnya persaingan. Nah ini juga gimana pinter-pinternya Daniel De Rossi untuk ngedeploy taktiknya dia, harus ngerubah juga. Dan yang jadi PR adalah Daniel De Rossi juga bakalan kehilangan pemain-pemain kuncinya dia, gue rasa. Lukaku udah mau cabut, tadi kan yang gue bilang bakal ke Napoli, Dybala juga kemungkinan besar cabut gitu kan. Nah ini gimana Daniel De Rossi bisa memanfaatkan Tammy Abraham, Luca Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, Cristante, Ndika. Nah itu yang harus dimanfaatkan sama dia dengan sebaik-baiknya gitu ya gue rasa. Jadi buat teman-teman fans Roma ini ya mungkin optimisme itu ada, tapi nggak perlu ngarepin untuk jadi title contender dulu kayaknya kalau gue ngelihat ya. Dan formasi 4-3-3-nya si Daniel De Rossi gue rasa juga harus bisa divariasikan lagi. Dia punya waktu juga di preseason ini untuk mencoba gitu ya. Maksudnya di era sepak bola modern sekarang kan formasi udah nggak rigid 4-3-3 banget gitu maksudnya. Lu harus bisa ngerubah dia ketika lu bertahan shape-nya gimana, ketika lu nyerang gimana, counter attack gimana. Nah gue rasa itu yang harus jadi PR besar gitu untuk Daniel De Rossi. Dan kayaknya kalau gue ngelihat dari tabiat pemain Roma ini, gue rasa juga Daniel De Rossi harus pinter-pinter untuk milih pemain lagi sih, siapa yang harus dibuang dan siapa yang harus dipertahankan. Karena kalau gue ngelihat takutnya ini gue respect dengan para fans MU ya, maksudnya gue takutnya kayak di MU gitu, yang emang mungkin penyakitnya itu di pemain-pemainnya juga gitu, yang nggak punya mentalitas yang seharusnya gitu. Jadi kalau tanggapan gue terhadap Daniel De Rossi itu sih kayaknya belum bisa untuk. Tapi mentalitas dia udah sempet ngebangun Roma dengan mentalitas baja lah, istilahnya fighting spiritnya naik, terus fisik yang bagus. Tapi memang dia harus mencari formula baru di musim berikutnya kan, di musim depan nih, karena efek kenaikan moral pemainnya itu hanya sementara. Itu lu nggak bisa menjadi faktor penentu setiap saat. Iya benar sih, gitu. benar. Jadi dia memang tetap harus memutar otak dan membuktikan diri. Kan sering banget di komen kita juga kan tifosi yang ngomong mana yang bilang DDR lebih bagus dari Mourinho. Nah itu masih optimis harus membuktikan diri dia dengan formula barunya. Dan walaupun begitu DDR dengan megang Roma berapa bulan sih, itu poin per game masih lebih tinggi daripada Fonseca yang megang Roma 2 musim. Gue udah cek juga. Emang Milannya tolol, pelatih begitu diambil, gue bingung. Ya, tapi dia bisa ngebangun Lille bang ya, berdoa aja nggak sih? Coba Aldi. Iya sebenarnya kan di awal-awal kedatangan Daniel Rossi juga gue tuh bilangnya ini kayaknya Roma hanya ingin ya membangkitkan. Maksudnya ngelihat De Rossi itu yang bisa ngebangkitin karena dia punya ikatan moral kan sama lahir di Roma, gede di Roma. Ngebangkitin semangatnya doang gitu. Gue nggak terlalu ngelihat dia tuh punya strategi yang bagus. Kalau gue lihat yang sebelum dari Spal ya, dari Spal kan dia di Spal di posisi 18 Spalnya. Iya maksudnya, ya itulah maksudnya gue belum lihat strategi DDR terbukti. Bahkan di musim ini ya setelah kalah sama Leverkusen sangat jauh menurun kan. Itu ya mungkin karena ya setelah itu moralnya turun lagi, nggak bisa ngangkatnya lagi dia. Iya. Sedangkan ya permainannya segitu, maksudnya standar permainan atau taktiknya dia ya segitu aja gitu. Kebantu sama boost moralnya aja kan, makanya itu ya sejauh ini sejauh ini maksudnya ya. Tapi kalau untuk persaingan di Serie A zona Eropa ya memang masih bisa lah Roma kalau dengan DDR saat ini. Iya. Bintang? Iya, gue di awal kepelatihan dia di Roma memang sangat antusias sih sebenarnya, karena hasilnya bagus ya kan, terus seolah-olah pemainnya jadi pada semangat lagi gitu. Kayak tadi yang Bang Bara bilang, ya itu nggak bisa dijadiin andalan lah. Kayak boost moral itu cuma
cuma sesaat aja dan kayak situasional. Sementara makin lama makin kelihatan menurun, dan kalau dari statistiknya dari 26 kali main kalahnya 6 dan serinya juga 6 gitu. Jadi gimana ya? Mungkin masih menjadi tanda tanya sih apakah dia bisa tetap menjaga Roma dengan pemain yang sepertinya kualitasnya akan menurun karena ditinggalkan beberapa pemain tadi. I see. Oke. Tapi sorry, ngomong-ngomong Roma sekalian bahas Jose Mourinho dikit, karena Jose Mourinho juga baru aja jadi pelatih Fenerbahce. Iya, dan ada komentar yang menarik ketika dia ditanyain apakah bakal bawa pemain Roma, dia bilang I have zero interest Iya, buat in any player from Roma. Zero interest. Gue itu kayak walaupun ada tulisan, gue tuh kebayang banget cara ngomongnya dia. Ya itu jadi ini kebayang maksudnya ya memang Roma ya udah sakit hati banget. Iya, sakit hati banget dia diperlakukan seperti itu sama Roma, jadi sampai bahkan pemain ya sebenarnya kan secara kualitas harusnya pemainnya Fenerbahce masih banyak di bawah Roma ya. Harusnya dia harus player ini kayak atau siapa dia ngomong untuk interest sampai segitunya. Bener. Oke, selanjutnya ada tim juara bertahan Inter Milan yang harus menghadapi pelatih baru ini. Simone Inzaghi masih menjadi pelatih Inter, tapi Inter ini punya penyakit nih, Di. Oktri masuk karena Suning nggak bisa bayar utang. Nah, ini Oktri yang menjadi pemiliknya. Nah, mungkin gue minta tanggapan lu dulu, Di. Kan Inter ini dipegang sama Oktri. Tentunya Simone Inzaghi juga mungkin nggak bisa terlalu banyak berharap dengan kebijakan transfernya gitu ya. Kita masih belum tahu gimana walaupun BP Marotta jadi presidennya. Cuman kan masalah duit kan tentu dipegang sama holdingnya itu kan. Nah, kalau dari lu gimana, Di? Iya. Nih berat nih Simone Inzaghi kalau mau mempertahankan Iya pasti juara walaupun masih ada di posisi top 2 mungkin ya untuk juara lagi gitu di musim depan. Favorit lah. Ya kalau masalah Oktri sih gue lihat sejauh ini beberapa langkah yang diambil tuh nggak ada yang neko-neko lah ya. Maksudnya meneruskan keberlanjutan aja melanjutkan yang sudah baik musim ini gitu. Jadi apalagi ya gesturnya memilih BP Marotta sebagai presiden tuh ya sangat strategis lah menurut gua. Apalagi BP Marotta kan kabarnya bakal selesai 2027 tuh. Ya kontraknya setelah itu ketika masih di Suning ya, ketika masih jadi direktur teknik sampai 2027. Tapi sekarang setelah jadi presiden mungkin lebih lama lagi kan. Jadi bisa jadi. Menurut gue emang kuncinya Inter ya ada salah satunya di BP Marotta itu sih. Terus kalau ngomongin Inzaghi yang bakal menghadapi gurunya iya maksudnya Antonio Conte. Kan turunan dari dia kan formasinya. Maksudnya di Internya juga gitu. Tapi kalau tadi transfer ya sama sih, masih sama sih. Kebijakan transfer Inter tuh bukan yang karena udah juara segala macam langsung beli-beli ya, pasti ini masih ngelihat kondisi keuangan dulu. Maksudnya pasti harus ngejual pemain dulu baru ngedatangin pemain yang lebih maksudnya yang harganya agak mahal gitu, atau ya dengan formula yang sama minjem pemain baru tebus segala macam, nyicil segala macam. Itu masih pasti akan tetap dilakukan oleh Inter dalam beberapa musim ke depan. Terus kalau untuk Inzaghi melawan beberapa nama ini ya pasti gua masih tetap optimis lah. Simone Inzaghi itu pelatih yang udah memainkan 300 match-nya sebagai pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak. Dia dari 300 match awalnya tuh dia udah menang 178, di bawahnya ada Ancelotti 172 dan Allegri 171. Jadi memang ya secara statistik dan winning percentage. Winning percentage bahkan dia terbaik ya di Inter di era 2010-an 2000-an ke atas lah pokoknya di era Jose Mourinho juga. Dan kalau ngomongin lawan misalnya siapa? Thiago Motta atau Conte gitu. Ya memang tadi Conte adalah Inter dibangun oleh Internya Inzaghi dibangun oleh awalnya di era Conte. Iya, era Conte, benar. Inzaghi melanjutkan karena ya secara formasi juga kurang lebih sama. Terus kalau ngomongin relation phase-nya Thiago Motta itu juga sebenarnya kalau tadi Bintang jelasin seperti itu, sebenarnya kalau gue lihat dari cara pemain itu udah dilakukan oleh pemain Inter gitu. Rotasi segala macam, dinamis, atraktif itu yang gue lihat sejauh ini oleh Inzaghi lakukan gitu. Ya contohnya di sisi wingback lah, di wingback itu pasti ada rotasi antara CB, RB sama midfield yang di kanan gitu. Jadi pasti rotasi ketika CB-nya naik pasti midfieldnya turun segala macam. Itu kan tujuannya juga sama untuk menciptakan ruang
yang dimana ruang itu bisa dieksploitasi oleh pemain lainnya gitu. Itu udah dilakukan oleh Inzaghi sih menurut gue. Oke. Dan kalau misalnya ngomongin taktik sebenarnya gue nggak terlalu bukan yang expert bahas taktik ya, cuman kalau yang gue notice ini Inzaghi itu kalau gue lihat tuh bukan bermain pemain-pemainnya tuh bukan bermain di posisinya, maksudnya kan gimana ya? Bukan lu CB lu sebagai CB gini. Oh, gue ngerti. Jadi dia itu bukan posisi tapi role. Betul. Ini dia tuh gue udah nulis soalnya tadi. Oke. Inzaghi tuh pemain-pemain Inzaghi tuh nggak berkutat di posisi doang. Jadi Inzaghi tuh memberikan pemainnya itu role. Misalnya lu mungkin Di Marco sama Augusto sama-sama left wing back posisinya, tapi role-nya bisa beda. Di Marco role-nya bisa apa? Augusto apa? Ya, sama Dumfries, Darmian di kanan atau si Cuadrado juga pasti role-nya pasti beda. Ya, jadi dinamisme taktikalnya ada di sana ya, karena setiap pemain yang diturunkan itu dia akan memberikan warnanya sendiri dan itu yang di-embrace sama Inzaghi. Iya, punya apa ya, dia ngeliat pemain tuh ngasih ya role-nya gitu. Bahkan ya di akhir-akhir musim ini ketika Inter udah juara gitu, gue ngelihat Barella tuh role-nya diganti sama sama Inzaghi gitu. Beberapa kali coba untuk pakai role-nya Calhanoglu, walaupun yang gue lihat tuh nggak terlalu works gitu. Banyak ya masih buruk lah. Terus Di Marco juga di pertengahan musim kebelakang di paruh kedua role-nya kadang-kadang disuruh pindah ke wing kanan gitu. Entah itu untuk memecah konsentrasi atau apa, itu kan pasti ada tujuannya juga kan. Ya Serbi role-nya digeser ke pantry. Bung Bara, tapi gua mau nanya ke lu tanggapannya. Kan ini lu kan ownernya sama-sama dari Amerika nih, si Milan ya ceritanya ya. Yang satu kan Austria, sekarang lu Redbird. Nah, cuman kalau dari perubahan kepemilikannya Inter, apakah Inter ini di bursa transfer akan aktif dan akan tetap jadi kandidat juara kalau menurut lu? Kandidat juara iya, tapi Austria lebih cerdas dalam memilih presiden sih dibanding Redbird ya. Tapi yang dari sisi kerugiannya Austria adalah dia membangun tim dari posisi keuangan yang lebih buruk daripada Milan ketika Redbird yang ngambil. Itu aja sih. Coba Inter dengan sistem yang udah berjalan, kalau tim-tim lain belum ada yang bisa nemuin anti teorinya Inzaghi, ya itu Inter masih akan berjaya sih. Kalau nanti derby Milan lo optimis nggak Fonseca bisa? Ya kalahnya 1-3 lah. 1-3. Karena kan defense-nya lebih bagus juga. Kurangin 2. Penguasaan bola 50-50 lah ya. Gitu. Tapi ya mungkin tadi yang kalimat yang bakal gue rapihin dikit ya. Menurut gue Inzaghi tuh pemainnya Inzaghi tidak bermain sesuai dengan tidak hanya bermain sesuai posisi, tapi sesuai peran yang diberikan Inzaghi. Itu sih mungkin kalau disimpelisasi. Iya, oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian yang mungkin fans Inter atau fans tim yang pelatihnya nggak ganti tetap optimis? Dan buat kalian yang pelatihnya ganti, apakah kalian cukup optimis? Kalau saran gue sih optimis aja, jangan kayak Bang Bara yang udah pesimis duluan. Karena sesungguhnya Tuhan itu menjawab apa yang ada di dalam isi hati manusia gitu, hambanya. Gitu. Mana Milan besok 125 tahun lagi. Makanya doain yang baik-baik Bang gitu. Oke. Thank you Tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya dari kita. Karena walaupun Serie A dan musim ini udah berakhir, sebenarnya berita-berita yang hot itu masih banyak gitu kan. Kami akan terus hadir. Benar, kita akan terus hadir. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok di @pinsport.com karena itu adalah ada berita-berita terupdate di sana dengan VO yang luar biasa, yang wayau wadah badah gitu. Pokoknya see you on another episode. Bye bye. Thank you teman-teman. Ciao.